ini janji dan ikrar kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia. Walaupun kami tidak melihat janji itu tergenapi dalam hidup kami. Sama seperti Abraham, Musa, sama seperti tokoh-tokoh Alkitab, bapak-bapak Alkitab. Mereka mati tanpa mendapatkan apa yang dijanjikan itu. Tapi mereka tetap setia sampai akhir kehidupan mereka. Doaku, pengharapanku, agar hidupku juga menjadi sama seperti mereka yang tidak melihat penggenapan janji itu, tapi percaya bahwa Tuhan setia dan Tuhan pasti akan menggenapi janji itu. Biarkan kami menjadi pelaku-pelaku firman bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Pada pagi ini Tuhan berfirmanlah kepada kami. Meteraikan firman-Mu sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu yang kudus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang siap dengarkan firman, bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Amin. Kita adalah umat tebusan Tuhan, orang-orang yang ada dalam perlindungan Tuhan. Karena itu percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Kalau engkau setia, Tuhan akan lebih setia lagi kepada kita. Haleluya. Kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima ayat 19 sampai ayat yang ke-25 kalau kita sempat. Ayat 19 sampai 25 kita akan baca berganti-gantian. Saya baca ayat 19, saudara baca ayat 20, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-27 deh. Kita baca sampai 27. Pertanyaan tentang siapa Yesus sebenarnya. Who is Jesus? Siapa Yesus bagimu? Siapa Yesus bagi orang-orang lain? Dan apa yang firman Tuhan katakan, Yesus katakan tentang dirinya sendiri. Mari kita baca bersama-sama. Dan saya harap hari ini saudara mengerti firman Tuhan ini. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Yahweh, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Haleluya. Kalau saudara mau mendengar atau mengerti lebih jelas dari firman ini, kita harus membaca mulai dari ayat-ayat sebelumnya. Ada satu penyembuhan yang terjadi di kolam Bethesda, saudara, dan penyembuhan itu terjadi di hari Sabat. Bagi orang-orang Yahudi,
khususnya mereka yang percaya mengikuti hukum Taurat, saudara sangat pantang sekali melakukan sesuatu pekerjaan di hari Sabat itu. Tapi hari itu Yesus menyembuhkan orang yang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Mereka menunggu-nunggu kapan air itu digoncangkan oleh malaikat, dan mereka percaya ketika air itu digoncangkan maka mereka akan sembuh. Lalu kemudian singkat cerita Yesus datang dan Yesus menyembuhkan mereka semua yang menunggu selama berpuluh-puluh tahun. Lalu kemudian datanglah orang-orang Yahudi, mereka berkata kepada Yesus bahwa apa yang telah engkau lakukan itu adalah salah. Lalu Yesus mengatakan, Anda boleh lihat di dalam ayat 12. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus mengatakan kepada mereka yang meletakkan tilamnya, yang meletakkan tempat tidurnya di samping-samping, di tepi-tepi kolam itu. Yesus katakan, angkat tilammu, pulang ke rumah, berjalanlah. Lalu kemudian orang-orang yang sembuh itu katakan, orang itu adalah Yesus yang menyuruh kami. Tapi kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait suci lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Datanglah orang-orang Yahudi untuk menganiaya Yesus karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Lalu ayat 17, ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun akan bekerja juga. Saudara perhatikan ayat yang ke-18 paling penting. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Elohim, Yahweh adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Yahweh. Saudara, ini yang harus Anda mengerti. Pandangan Yahudi tentang Bapa dan Anak. Saudara perhatikan ini. Mereka mengatakan, mereka ingin membunuh Yesus karena apa? Karena ia mengatakan bahwa Yahweh, Tuhan adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Yahweh itu. Saudara, orang Yahudi sangat menghormati Yahweh itu. Mereka sangat menghargai nama itu. Itu sebabnya nama Yahweh tidak pernah disebut. Bahkan dalam Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia, nama Yahweh tidak disebut karena salah satu alasan penerjemah Alkitab, nama itu terlalu kudus, tidak boleh disebut. Saya rasa itu mungkin benar, tapi ada juga salahnya. Karena akhirnya banyak orang Kristen tidak mengenal siapa Tuhannya yang sebenarnya. Banyak orang Kristen yang tidak tahu nama Tuhan yang sebenarnya. Itu sebabnya saya bersyukur dalam Alkitab bahasa Batak masih disebut Jehovah de Bata. Dalam Alkitab bahasa Karo masih disebut Yahweh. Dalam Alkitab bahasa Nias disebut Jehovah. Karena justru Alkitab bahasa daerah ini masih memakai nama Tuhan yang sebenarnya. Tapi sayangnya kita di sini sudah memakai kata Allah di sini. Namun silahkan saja Anda mau bilang apa. Tapi saya mau tunjukkan kepada saudara bagaimana sebenarnya pandangan Bapa dan Anak menurut orang Yahudi. Bapa dan Anak adalah satu menurut pandangan Yahudi. Ini yang dikatakan mereka. Mereka mau membunuh Yesus karena ia mengatakan bahwa Yahweh adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Yahweh itu. Pada waktu dia mengikrarkan Yahweh adalah Bapakku, pandangan Yahudi, bukan pandangan kita, bukan pandangan Timur Tengah, bukan pandangan orang-orang lain, tapi pandangan Yahudi. Pada waktu seorang mengatakan dia adalah Bapakku, maka orang itu dan dia adalah satu. Haleluya. Pada waktu saya mengatakan dia adalah Bapakku, Nathanael Mariapan adalah Bapakku, maka aku dan Bapakku adalah satu. Sama halnya dengan ini. Pada waktu dia mengatakan bahwa Yahweh adalah Bapanya sendiri, orang Yahudi katakan apa? Wah, dia menyamakan dirinya dengan Yahweh. Ini penghujatan, ini penistaan. Saudara, ini yang terjadi. Saudara sudah mengerti sekarang? Jadi Bapa
Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Dia tidak berbeda. Dia tidak ada bagian-bagian yang terpisah-pisah. Karena dia adalah satu. Ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Ada istilah like father, like son. Sama seperti Bapa, demikianlah anaknya. Karena apa? Anak melihat apa yang dikerjakan Bapa. Betul kan Bapak-bapak? Kalau Anda perokok, percayalah anak Anda nanti perokok juga. Anda pemabuk, percayalah anak Anda pemabuk juga. Saya bilang ini karena apa yang dilihat anak itu yang dikerjakannya. Sama seperti apa yang Yesus katakan. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Ia dan Bapa adalah satu. Haleluya. Itu sebabnya Yohanes dalam pasal yang pertama mengatakan itu kepada kita. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa, bersama-sama dengan Yahweh, dan firman itu adalah Yahweh sendiri. Yesus adalah kalam itu. Dia adalah firman itu dan dia adalah Yahweh itu sendiri. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan, dengan Yahweh itu. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Theos itu. Kata yang dipakai di sini adalah Theos. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Haleluya. Amsal pasal yang 30 ayat yang keempat. Mari kita lihat Amsal 30 ayat yang keempat. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapa yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya? Dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Apa pekerjaan Bapa? Perhatikan ini. Siapa yang telah naik ke sorga lalu turun? Siapa yang mengumpulkan angin dalam genggamannya? Bisakah orang mengumpulkan angin dalam genggaman? Pertanyaannya, jawabannya hanya satu. Yang bisa melakukan itu hanya Tuhan. Karena bumi adalah tumpuan kakinya. Haleluya. Siapa yang telah membungkus air dengan kain? Bisakah air dibungkus dengan kain? Tidak. Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Apakah bumi punya ujung? Siapa namanya dan siapa nama anaknya, engkau tentu tahu. Saya mau Anda melihat dulu apa pekerjaan Bapa. Ayub pasal yang ke-38. Ayub pasal yang ke-38. Kita lihat sebentar, Ayub 38 ayat 4 sampai 11. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Pekerjaan Bapa, meletakkan dasar bumi. Ceritakanlah kalau engkau punya pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Perhatikan firman Tuhan baik-baik. Anda yang belajar tentang ilmu antariksa, ilmu alam semesta dan lain sebagainya, Anda bisa menemukan banyak jawaban-jawaban dalam kitab Ayub. Kalau di bagian sana dibilang bumi datar, Alkitab mengatakan bumi itu bulat. Haleluya. Anda bersyukur Anda punya firman Tuhan yang secara logis dapat diterima oleh manusia pada masa ini pun. Sana bilang bumi datar, di sini bilang bumi itu bulat. Haleluya. Perhatikan lagi banyak lagi yang lain. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Siapa yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapa yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Mengerti Anda sendi-sendi yang dilantak?
Kadang-kadang bumi mengalami goncangan-goncangan, saudara. Firman Tuhan katakan, atas apakah sendi-sendinya dilantak? Siapa yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Yahweh bersorak-sorai. Siapakah yang telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Saudara, singkat cerita, apakah pekerjaan Yahweh? Apakah pekerjaan Bapa? Bapa, Father is a creator. Bapa adalah pencipta. Haleluya. Karena itu Bapa melakukan segala sesuatu dan anak melihatnya. Karena anak bersama-sama dengan dia. Seorang bapa adalah pemimpin dan pelindung bagi keluarganya. Haleluya. Pemimpin. Kalau ada bapak yang tidak menjadi pemimpin, Anda belum siap jadi bapak. Hari ini kebetulan kita akan menyerahkan beberapa orang anak-anak. Sebenarnya saya tadi masih bimbang mau sampaikan firman Tuhan ini. Tapi puji Tuhan, saya teringat tadi dikatakan ada penyerahan anak. Saya rasa ini firman Tuhan tepat juga bagi kita hari ini. Bapak seharusnya menjadi seorang pemimpin dalam keluarga. Haleluya. Dan Yesus melihat itu pada Bapaknya. Haleluya. Sehingga kemanapun dia berkata, bahkan kepada angin, kepada laut, dia katakan diam, tenanglah. Itulah pemimpin. Haleluya. Dalam keluarga Anda harusnya menjadi bapak yang memimpin keluarga Anda. Bapak-bapak dengarkan saya. Jangan lemparkan kedudukan itu kepada istrimu. Kalau Anda lakukan itu, hancurlah rumah tanggamu. Haleluya. Karena bapak harus menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Bapak harus menyuarakan keputusan-keputusan yang baik, yang bijak dalam rumah tangga. Dia harus mengarahkan keluarganya kemana dia pergi. Apa yang harus dilakukan. Dia harus katakan ya, dia yang katakan tidak. Bukan dengan semena-mena, tapi dengan keputusan-keputusan yang menurut dia kalau dilakukan ini akan memberikan dampak-dampak yang tidak baik. Bapak juga adalah pelindung bagi keluarganya. Saya pernah tahu ada seorang kawan kami, kerjaannya kirim-kirim TKI, TKW. Satu hari ada orang datang, rame-rame datang ke rumahnya bawa entah apa-apalah saudara. Mau pukul dia. Karena dia udah kirim orang dan istri orang-orang ini tidak tahu di mana posisinya. Uang gaji nggak dikasih. Banyak hal yang terjadi pada masa itu. Datanglah sekumpulan orang-orang ini mau menyerang si bapak. Dia bilang sama istrinya, mak, kau maju ke depan, mak. Kau maju ke depan, mak. Saya dengar cerita itu, saya ketawa, saudara. Dan istrinya benar-benar maju. Istrinya maju ke depan, mau apa kalian, katanya. Saya kaget, saya bilang dia bukan menjadi pelindung bagi keluarganya, istrinya yang didorongnya. Bapak-bapak, bapak-bapak. Saya yakin di sini nggak ada bapak-bapak yang seperti itu, amin. Kalau ada apa-apa Anda yang duluan turun, amin. Ada apa-apa Anda yang duluan keluar, bukan istri Anda. Jangan suruh istri Anda bekicu di depan sana. Anda di belakang, bagus sekali kau bilang itu, mak, bagus sekali. Jangan, Anda pelindung bagi keluargamu. Sehingga ada apa-apa Anda yang keluar. Istri tahan, sana dulu, tenang dulu. Haleluya, biar saya yang bicara. Karena apa? Anda adalah pelindung bagi keluarganya. Sama dengan Bapak Yahweh. Dia pelindung bagi keluarganya. Dia melindungi anak-anaknya. Dia melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Dia melindungi, mengasihi orang-orang yang mengasihi dia. Bahkan orang-orang yang tidak percaya padanya pun dia lindungi, dia jaga. Haleluya. Itulah Bapa. Anak yang baik dia jaga. Anak yang gak baik dia tetap harus jaga karena dia Bapa. Dengarkan saya bapak-bapak. Mungkin kau punya anak-anak yang mulai besar dan mulai tidak mau mendengar padamu. Jangan pernah katakan mulai hari ini kau bukan anakku. Gak bisa. Dia tetap anakmu. Apalagi kalau mukanya sama.
Mirip mukanya. Kayak keluarga si Otang ini kan. Kemarin si Fernando duduk, baru turun Fernando kan. Baru turun dari Kalimantan. Saya pikir dia bapak Pak Joel, saudara. Saya bilang, ada muka baru di sini. Aku bilang, ibu bilang, memang muka baru ini Pak. Katanya, bah sama semua rupanya. Untung yang sana rambutnya agak lain, saudara, Pak Joelnya. Kalau tiba-tiba berdiri semua orang ini, ada bingung kita nandainnya. Kalau udah mukanya sama, mau putus hubungan di koran, mau putus hubungan dimanapun, orang bilang, anaknya juga itu. Haleluya. Anak yang baik adalah anakmu, anak yang jahat tetap anakmu. Anak yang bagus kelakuannya adalah anakmu, anak yang tidak bagus kelakuannya tetap anakmu. Gak bisa kau bilang, kau bukan anakku mulai hari ini. Enak aja. Haleluya. Kalau anakmu salah, berarti engkau salah. Tapi bagaimanapun dia adalah tetap anakmu. Kalau Anda melepaskan dia, maka orang lain akan menjadikan dia anaknya. Tergantung orang itu baik atau buruk. Kalau orang itu buruk, maka anakmu akan jadi anak yang lebih buruk lagi. Itu sebabnya jangan pernah menghilangkan atau kehilangan status sebagai bapak itu. Haleluya. Seorang bapak adalah pelindung bagi keluarganya. Seorang bapak menjadi contoh kasih Kristus dengan menunjukkan kasih sayang kepada ibu dan anak-anaknya. Haleluya. Karena itu bapak-bapak jangan segan-segan peluk istrimu. Jangan segan-segan merangkul istrimu. Jangan segan-segan cium istrimu. Cium biasa-biasalah. Ya kan? Jangan segan-segan. Karena apa? Anakmu melihat engkau. Haleluya. Anakmu melihat bagaimana engkau memperlakukan istrimu. Saya pernah melihat status seseorang yang punya istrinya 3 kalau saya nggak salah. Benar. Saya kebetulan ada di satu grup dan dengan bangganya dia pamer foto istri 3 dengan anak 9 mungkin. Rukun-rukun aja katanya, tapi saya lihat foto anak yang satu mukanya nggak ada senyum, anak yang satu mukanya macam dendam, anak yang satu waduh, saya bilang bahaya ini. 3 istri kelihatan rukun di depan, 9 anak belum tahu bagaimana dan siapa yang akan bunuh bapaknya saya nggak tahu nanti. Benar saudara. Karena pasti si anak ini mulai besar dia akan tahu siapa kira-kira yang paling disayang bapaknya, siapa mama yang paling diperhatikan bapaknya, siapa mama yang paling diurus oleh bapaknya, dia akan lihat itu. Lalu kemudian kalau mamanya ngadu kepada anaknya, hari ini bapak mama sedih sekali, kenapa? Bapakmu, kesel kali lihat bapakmu, pokoknya gak usah cerita lah, udahlah kau udah gak usah tahu aja lah, udahlah beginilah keadaan kita. Saudara, anak itu akan memendam rasa yang sangat pahit di dalam hatinya. Itu sebabnya bapak-bapak tunjukkan kasih Kristus dengan menunjukkan kasih sayang kepada ibu dari anak-anakmu, kepada istrimu. Jangan nanti tanya, ibu dari anak-anak yang mana ya Pak? Ya kan? Yang mana yang Tuhan berikan kepadamu sekarang, setia kepadanya dan tunjukkan kasih kepada dia. Haleluya. Supaya anak-anakmu lihat, oh begini rupanya menjadi suami dan istri. Oh begini rupanya menjadi istri. Begini rupanya jadi suami. Aku harus merangkul istriku. Aku harus merawat istriku. Aku harus mencintai istriku. Aku harus setia kepada istriku. Aku harus bisa mencium istriku. Aku harus bisa memeluk istriku. Aku harus bisa menjaga istriku. Anak melihat apa yang Bapak lakukan. Haleluya. Kalau udah mulai gemuk dia kayak mana Pak? Peluk aja. Ya Pak Agus, peluk aja. Makin mantap itu saudara. Wah kalau orang lain cuma segini, Pak Agus gini saudara. Saya setengahnya. Gak apa-apa. Anda harus bisa merasakan transisi ini. Sebagai bapak-bapak. Haleluya, nikmati apa yang Tuhan berikan itu. Rangkul dia, peluk dia. Jangan waktu langsing mau peluk udah gemuk gak mau dipeluk. Anak Anda melihat, haleluya, semua orang melihat bagaimana engkau memperlakukan istrimu. Dan bagaimana engkau memperlakukan istrimu menjadi contoh kasih Kristus di mata orang lain.
Haleluya. Orang luar sana lihat loh, macam mana rumah tanggamu. Tiap hari kau lempar piring kepada istrimu. Tiap hari kau marah-marah karena nasi gosong. Tiap hari Anda marah-marah karena ikan yang digoreng gak ada beresnya. Istrimu bukan pembantu, dia pendampingmu. Haleluya. Sehingga anak Anda melihat itu pertama kali dalam rumah tangga kita. Haleluya. Alkitab ajarkan kita ada 10 peranan ayah. 10 peranan ayah, ini beberapa yang saya dapat. Yang pertama, ayah adalah guru pertama seorang anak. Haleluya. Betul enggak saudara? Amsal 22 ayat 6, coba. Amsal 22 ayat 6. Saya ingat untuk anak-anak saya, kami yang pertama mengajarkan dia berjalan. Kami yang pertama mengajarkan dia berbicara. Kami yang mengajarkan dia bawa sepeda, pegang-pegang dari belakang. Walaupun siap itu yang lanjutkan orang lain. Ya kan? Karena di rumah saya banyak anak-anak yang lain kan, ada yang bantu pegangin, ada yang begini, ya udahlah nggak apa-apa. Ayah adalah guru pertama seorang anak. Maka firman Tuhan katakan begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Hai bapak-bapak, ini tugasmu. Didik anakmu menurut jalan yang patut baginya. Ada kata patut di situ. Bukan sembarangan jalan. Jangan ajarkan anakmu, nak kau harus kaya. Macam manapun caranya kau harus kaya. Jangan jadi orang miskin. Ajarkan anak muda, ajarkan anak-anakmu menurut jalan yang patut baginya. Jangan sembarangan menjadi kaya. Jangan biarkan anakmu berpikir, yang penting kaya, caranya bagaimanapun terserah. Salah. Anda bersalah. Bapak-bapak didik anak, ibu-ibu didik anakmu menurut jalan yang patut baginya. Maka sampai masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Haleluya. Kalau Anda ajarkan firman Tuhan dari kecil, maka sampai masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Oh, anakku memberontak, Pak, biarkan dulu. Ada umur-umurnya dia akan memberontak. Tapi percayalah, apa yang kau tabur, benih firman yang kau tabur dari dulu, itu tidak akan pernah sia-sia. Pada waktu dia mau melakukan kesalahan, dia ingat pesan bapaknya, anakku jangan merugikan orang lain. Anakku jangan buat orang lain menderita karena engkau. Anakku bela hak orang lemah. Anakku belalah hak orang-orang yang membutuhkan. Dia akan ingat pesan ayahnya. Haleluya, karena apa? Ayah adalah guru pertama seorang anak. Haleluya, bapak-bapak ini pasti ingat, yang senior-senior kita di sini. Bagaimana mendidik anak-anak pertama. Bagaimana mereka membesarkan anak-anaknya. Bagaimana dia tate-tate bawa anak-anaknya berjalan-jalan. Bagaimana dia menggendong anaknya di atas. Bagaimana dia mengajarkan anaknya percaya diri. Bagaimana dia ajarkan anaknya untuk tidak takut dengan tantangan. Maju, jangan takut, Bapak di sini. Wah, ini hebatnya bapak-bapak ya kan. Maju aja. Saya ingat satu hari anak saya pernah dipelintir rambutnya oleh seorang guru. Baru 2 hari sekolah, ditariknya rambut anakku di jambangnya ini. Besok saya datangi gurunya. Saya bilang, Anda baru mengajar 2 hari, Anda buat begitu kepada anak saya. Kenapa saudara saya datangi? Karena anak saya gara-gara itu takut ke sekolah. Dia takut ke sekolah, tapi dilihatnya bapaknya datang macam singa dari Yehuda. Bangkit keberaniannya saudara. Saya bilang sama dia, mulai hari ini jangan takut. Kalau gurumu salah tegur, bilang Bapak. Haleluya. Bilang Dedi. Dedi akan turun tangan. Apapun yang terjadi, Dedi selalu di depan. Haleluya. Itu peran seorang bapak. Karena dia guru pertama seorang anak. Haleluya. Satu sekolah liatin aku. Demi anak gak apa-apa ku tanggung malu itu. Satu sekolah guru-guru sejak hari itu takut dengan saya. Tapi demi anak tidak apa-apa ku lewati semua itu.
Tapi sejak itu guru gak ada yang berani buat kayak gitu lagi sama murid-murid. Karena apa? Tiap hari kami duduk dekat sekolah itu, saudara. Saya dengan antar anak, sampai pulang anak saya tunggu di situ. Satpam suruh pergi, saya bilang enggak, anakku di dalam, aku bilang. Sebentar, saya harus di sini, saya harus lihat anak saya dulu. Saya harus pastikan anak saya aman. Saya harus pastikan anak saya enggak ada yang jambak lagi rambutnya, saya bilang. Oh ya udahlah Pak, ya udahlah katanya. Kebetulan satpam kawan SD saya. Pigilah dia. Haleluya. Ayah adalah guru pertama seorang anak. Dan saya percaya itu yang disaksikan Yesus. Pada waktu dia datang sebagai anak, dia melihat bagaimana Bapa mengajarkan segala sesuatu kepadanya. Haleluya. Ayat yang ke-20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Anak Anda adalah produk dari apa yang Anda buat selama ini. Anak Anda adalah hasil dari apa yang Anda kerjakan selama ini. Bapa menciptakan langit bumi dan segala isinya. Dan demikian juga Yesus pada waktu itu bersama-sama dengan Bapa. Dan pada waktu dia datang sebagai anak ke dalam dunia, dia juga melakukan pekerjaan penciptaan itu. Orang yang tidak punya mata dia berikan mata. Orang yang tidak punya tangan dia berikan tangan. Orang yang tidak punya kaki dia berikan kaki. Dia ciptakan segala-segalanya. Haleluya. Apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Karena Bapa dan anak adalah satu. Haleluya. Bapa harus menunjukkan teladan yang baik. Itu pekerjaan Bapa. Kalau ada bapak yang tidak menunjukkan teladan yang baik, maka dia tidak berhak menjadi bapak. Haleluya. Anda jangan hanya tahu membuat anak atau mempunyai anak. Anda harus tahu bagaimana menjadi teladan bagi anak itu nanti. Anda harus punya rencana bagi anakmu ke depan nanti. Anda harus tahu apa yang Anda targetkan bagi anakmu nanti. Tapi kalau di tengah jalan anak katakan, Pak, aku gak mau begitu. No problem, silakan. Bapak hanya menunjukkan kepadamu yang terbaik. Tapi kalau kau rasa ini yang terbaik, silakan ikuti itu. Bapak menjadi teladan terhadap anaknya. 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Tuhan yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dalam bahasa Inggris dikatakan, you are the open letter. Engkau adalah surat yang terbuka, yang dilihat dan dibaca oleh semua orang. Itu sebabnya saya katakan, Bapak harus menunjukkan teladan hidup yang baik. Kalau orang lain bisa membaca engkau, apalagi anak sendiri. Haleluya. Kadang-kadang orang lain bisa membaca sesuatu, tapi anak bisa membaca lebih dari yang orang lain baca. Betul kan? Anda bisa berpura-pura depan orang lain, Bapak. Anda bisa berpura-pura depan orang lain, Ibu. Tapi Anda tidak bisa berpura-pura di depan anak Anda sendiri. Karena anak Anda tahu segala belang dan segala macam warna yang ada dalam dirimu. Betul kan? Di depan pendeta Anda tunjukkan, oh Bapak gak pernah merokok. Anakmu dari jauh lihat, Bapak 1 hari 10 slop. Iya kan? Gimana Bapak bilang gak pernah merokok? Depan pendeta Bapak baik kali, depan Pak Oktav, luar biasa. Tapi di rumah Bapak suka pukulin mama. Anak tahu, yang orang lain tidak tahu. Anda bisa berpura-pura depan saya. Bentar, ada yang nyangkut. Haleluya. Anda bisa berpura depan hamba Tuhan, Anda bisa berpura-pura di depan Tuhan. Di depan manusia, depan orang-orang, tapi tidak di depan Tuhan. Haleluya. Bahkan anak-anak saudara, Anda tidak bisa berpura-pura di depan dia. Karena sebagai ayah, Anda harus menunjukkan teladan hidup yang baik.
Ayah adalah penyedia bagi keluarganya, provider. Sama seperti Bapa. Bapa di sorga adalah penyedia bagi anak-anaknya. Dia menyediakan makanan bagi kita. Dia menyediakan hari yang indah bagi kita. Dia menyediakan segala-gala yang kita butuhkan. Bapa adalah penyedia bagi kita. Itu sebabnya Bapa disebut Yahweh Yireh. Dia yang menyediakan bagi orang-orang yang percaya padanya. Haleluya. Anda sebagai Bapa, apakah Anda menyediakan di rumah Anda? Apakah makanan yang ada di depan mejamu hasil dari pekerjaanmu? Apapun itu. Saya nggak bilang tentang makanannya harus KFC tiap hari. Justru kalau Anda kasih KFC tiap hari untuk anak Anda adalah orang tua yang paling malang saya rasa. Karena Anda sedang membawa bahaya kepada anak-anak Anda dengan makanan-makanan yang kita sajikan. Haleluya. Kemarin saya pulang dari ladang. Tiba-tiba saya lihat satu keluarga sedang motong ikan, saudara. Dia sedang motong ikan, lalu kemudian saya bilang, wah keren, mantap juga ikan nih, ikan gabus. Iya Pak, ini dapat dari orang yang di dekat ladang kami itu ada satu orang kerjanya tiap hari hanya nyetrum ikan, saudara. Nyetrum ikan. Saya baru bincang-bincang dengan Budi kemarin, saya bilang, Bud, coba lihat, pikirkan. Apakah ikan ini tiap hari dia bawa pulang kasih makan anak istrinya? Apa enggak bosan kali anak istrinya? Tiap hari ikan gabus, tiap hari ikan lele, tiap hari ikan nila, tiap hari ikan mujair. Karena di ladang kan di sawah. Waktu pulang saya dapat jawabannya. Rupanya ikan yang dia dapat sambil pulang ada aja orang yang beli. Sehingga dia bawa pulang uang. Dia bukan bawa pulang ikan. Tapi singkat cerita dia tidak pernah berhenti. Dia terus berusaha menyediakan makanan di meja makan bagi keluarganya. Haleluya. Kenapa? Ayah harusnya menjadi penyedia bagi keluarganya. Amin. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Tapi jika ada orang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Haleluya. Kalau Anda bilang Anda adalah seorang ayah, maka Anda harus menyediakan bagi siapapun yang ada di rumah itu. Haleluya. Ini bicara tentang orang-orang, tentang janda-janda yang ada dalam gereja pada waktu itu. Paulus sampaikan surat ini kepada Timotius. Maka saya ajarkan kepada jemaat di sini yang masuk dalam kategori janda itu bagaimana? Orang yang tidak punya sanak keluarga lagi. Orang yang tidak punya anak lagi yang bisa mendukung dia, membantu dia. Tapi seorang janda yang masih punya anak, jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saya pernah lihat, karena saya sering berjumpa dengan ibu ini. Ibu ini sering berdiri di depan lampu merah yang ada di Jalan Wahid Asim dan Abdullah Lubis. Sudah tua sekali. Saya setiap lihat dia pasti saya akan berhenti sebentar. Saya akan bicara sebentar di lampu merah itu dengan dia. Saya kadang-kadang bilang, ibu kenapa di sini lagi? Jawabannya begini. Ginilah nak, anak-anakku gak ada yang mau urus. Waduh. Saya bilang sama istri, kalau kita lewat pastikanlah kita berikan sesuatu untuk dia. Satu hari saya lewat. Lalu kemudian ada dua orang tarik-tarikan tasnya dia. Ini agak sore ya. Kita sama kan waktu itu. Mereka tarik-tarikan tasnya. Wah, saya kaget. Lalu kemudian yang satu naik sepeda motor lari, saudara, pergi. Hari berikutnya beberapa hari kemudian saya jumpa. Saya tanya, siapa itu? Itulah anak-anakku. Mamanya disuruh ngemis, hasil ngemisnya dirampok anak-anaknya sore-sore. Nampak muka-muka preman anak-anaknya ini memang. Saudara bayangkan ini,
Maka firman Tuhan katakan kalau ada orang yang punya sanak saudara yang tidak diurusnya, maka orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ayah, jadilah penyedia bagi keluargamu. Apapun itu. Istri, kalau suamimu udah bekerja, sudah bawa pulang sesuatu, jangan ngomel terus. Apapun yang dia bawa, terima. Olah itu dengan baik. Ikan gabus yang dibawanya tiap hari, olah gabus itu hari ini sambal hijau. Besok gabus sambal merah. Lusa gabus cincang. Lusa lagi gabus di kari. Entah apa aja buat. Yang penting ada di depan meja makan. Dan hargai suamimu. Haleluya. Jangan jadi istri yang gak tahu bersyukur juga. Suami udah bawa ngomel terus. Ngomel. Aku kan kepingin kayak orang lain juga. Aku kan kepingin begini. Aku kan kepingin begitu. Ya semua orang juga kepingin. Tapi kalau belum ada ya terima apa adanya. Haleluya. Karena kalau engkau menghargai suamimu, engkau mendukung suamimu, pasti satu hari berkat Tuhan juga terbuka untuk dia. Haleluya. Yesus tunjukkan ini kepada kita. Bapa menjadi teladan bagi Kristus. Amin. Ayah mendisiplin anak-anaknya. Amsal pasal 13 ayat 24. Kalau ada ayah yang tidak mau mendisiplin anaknya, maka lihatlah engkau akan menyesal satu hari kepada anak-anakmu itu. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Bukan mengajar, menghajar dia pada waktunya. Wah Pak, gak boleh sekarang memukul anak-anak. Ya bukan pukulnya, bukan pukul untuk dia mati. Makanya firman Tuhan katakan jangan memukul anak sampai dia mati. Jangan menginginkan kematiannya. Tapi engkau menggunakan tongkat agar dia menjadi anak-anak yang disiplin. Lihatlah anak-anak yang tidak pernah dihajar dengan tongkat oleh ayahnya. Lihatlah anak-anak yang tidak pernah disiplin oleh ayahnya. Apa jadinya? Saya udah lihat anak-anak yang seperti itu. Sampai akhirnya orang tuanya mati dalam penyesalan. Meninggal dalam penyesalan. Kenapa? Anak itu menjadi cuka yang disiram ke luka yang ada pada dirinya. Gak pernah dididik. Setiap hari dia datang, dia buat masalah di rumah. Setiap dia pulang buat masalah di rumah. Kadang-kadang bahkan saya dengar ada satu orang anak yang beberapa minggu yang lalu ibunya meninggal. Tantenya bilang sama saya, wah Pak ini kadang-kadang mamanya mau dipukulnya. Kenapa? Waktu kecil anak itu sudah mulai besar, dia main berantem-berantaman dengan temannya. Pada waktu orang lain datang marah, ngadu, mamanya ini maju ke depan dia bilang, anakmu yang salah ya, anakku baik, anakku luar biasa, anakku hebat. Gak ada yang boleh sentuh dia. Bapaknya marahin anaknya, mamanya bilang jangan pegang anakku. Pada akhirnya apa? Sampai hari ini anak itu masih hidup, masih. Tapi dia adalah cuka yang disiram ke luka. Mamanya udah meninggal. Tapi kami prediksi beberapa orang saudara-saudaranya juga akan mengalami aniaya yang sama dari dia. Kenapa? Dulu tidak mau menggunakan tongkat. Bapak-bapak, jangan takut menggunakan tongkat pada anakmu. Hari ini bapak-bapak yang sudah punya anak, tahu kenapa dulu bapak-bapak kita pakai tongkat. Betul kan? Saya kalau mengingat bapak saya nggak pakai tongkat, tali pinggang. Saya kalau mengingat apa yang bapak saya buat, saya bersyukur. Kalau dia tidak buka tali pinggang itu, mungkin saya tidak tahu bagaimana saya hari ini. Kalau bapak saya tidak menghajar saya beberapa kali dalam hidup saya, hanya beberapa kali ya. Bapak saya orangnya jarang saudara mau hajar kami. Enggak. Dia tinggal lihat aja gini,
Kami udah cicing tak kemana-mana kalau dia udah gini. Dari jauh kalau dia udah mengangguk aja, diam, dia bilang, kami udah cicing tak kemana-mana. Saya ingat satu hari saya masih SMA, saya dengan abang saya berebutan mau panasin mobil. Waktu itu bapak saya baru beli mobil Kijang kota. Saya masih SMA, kelas 1 atau kelas 2. Oh belum SMA. Karena kejadian di Rumah Bambu 3, berarti saya masih SMP. Oh ya pas SMA, sorry lah. SMA kelas 1 lah berarti. Berebut mau panasin mobil. Di dalam ruang tamu ada tamu. Bener Pak, ada tamu. Akhirnya keributan terjadi di garasi. Kami datang, bapak lagi ada tamu. Pak, dia gak mau kasih kunci mobil. Oh dia yang tahan kunci mobil. Dia sembunyikan tadi mana, ribut depan tamu. Bapak saya bilang, oh ya udah sana. Oh ya udah sana. Hanya begitu. Tamu pulang ke rumah, bapak saya panggil, David, Oktav, kemari. Kemana Pak? Masuk kamar dulu sini. Di dalam kamar, kenapa tadi? Dia gak kasih buku, mau panasin mobil gak bisa-bisa. Oh iya katanya. Ya, buka tali pinggangnya dengan cepat. Dia bilang, sekarang saya yang panasin kalian dua. Haleluya. Betul-betul kami dipanas-panasin saudara pada waktu itu. Bapak, ketepak. Waduh, mak puji Tuhan. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Haleluya. Ayah mendisiplin anak-anaknya. Ayah akan mengajar anak-anaknya untuk jalan dengan baik, dengan disiplin. Ayah memberikan waktu yang berharga untuk anak-anaknya. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Makanya jangan sikit-sikit serahkan sama ibu. Lihat nih ayat firman Tuhan berapa banyak untuk ayah-ayah. Untuk bapak-bapak. Ya kan, kita sering kali karena kalau ada apa-apa, lihat anakmu itu mak. Kalau bagus, anak bapak ini. Kalau jahat, lihatlah anak itu mak. Anak kau itu mak. Ya kan, dengarkan ini. Ulangan pasal 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Perhatikan ini. Ayah, sediakan waktu berkualitas untuk anak-anakmu. Haleluya. Waktu berkualitas. Maafkan saya kalau memang zaman sekarang ini menjadi perusak dalam keluarga. Bawa anak makan, bapak, mama, anak 1, anak 2, anak 3, semua pegang handphone. Sambil nunggu order. Anak nomor 1 WhatsApp anak nomor 2. Siap nih ngapain kita? Anak nomor 2 bilang ke anak nomor 3, kita nonton aja biarkan dua makhluk itu chatting-chattingan pakai WhatsApp katanya. Tahu Anda dua makhluk itu siapa? Bapak mamanya. Kenapa? 5 pegang handphone. Memang agak sulit. Makanya di atas saudara saya udah bilang kan, siapa mau duduk di meja oval itu, ini gak boleh pegang. Pegang denda 50.000. Bendaharanya ada di belakang. Benar. Pertama kami ampuni. Kalau kedua udah duduk di meja itu masih pegang handphone, wah gak ada cerita, bendahara kami galak.
Datang dia langsung, Pak sini. Cuma suaminya aja dia gak berani gituin. Karena dia ikuti firman Tuhan saudara, tunduk pada suami. Ya kan? Haleluya. Ayah memberikan waktu yang berharga untuk anak-anaknya. Betul? Bapak betul kan? Seharusnya pada waktu engkau duduk-duduk di rumahmu, bicara dengan anakmu. Saya banyak tahu cerita tentang keluarga kami dari siapa? Dari kakek saya, dari ayah, dari mama saya. Kakek kami meninggal di usia 102 tahun. Dan setiap kali duduk, saya paling suka duduk sama orang tua. Karena saya percaya duduk sama orang tua, orang yang lebih tua dari saya dapat hikmat. Saya duduk-duduk sama kakek saya dengar cerita dia, Kadang-kadang beberapa waktu lamanya saya ditelepon hamba-hamba Tuhan senior. Kadang-kadang Pak Paul Wakari telepon saya, Oktav datang ngobrol-ngobrol ke rumah. Karena mereka tahu saya suka dengar ngobrolan mereka. Saya duduk dari jam 9 pagi di rumahnya sampai jam 12 siang. Ya Om, saya pamit Om. Saya dengar cerita. Saya dengar cerita bagaimana dulu pada waktu kemerdekaan. Saya dengar cerita bagaimana dulu pada waktu PKI masuk ke Indonesia. Ada di kota Medan dan lain sebagainya. Saya dengar cerita. Ada waktu-waktu kualitas yang diberikan. Anda gak punya ayah, gak punya ibu lagi. Cari ayah rohani, ibu rohani. Cari orang-orang lain yang bisa memberikan waktu kualitas dengan Anda. Di mana Anda bisa duduk-duduk dengan dia, cerita-cerita dengan dia, menghabiskan waktu yang berharga dengan dia. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu dengarkan saya. Selagi anak-anakmu masih mau duduk bicara denganmu, berikan waktumu untuk dia. Berikan waktumu untuk dia. Haleluya. Makanya saya di rumah, kalau saya di rumah, saya paling gak senang anak-anak saya di luar dari kamar saya. Ada jam-jam tertentu saya panggil, mana orang ini kok udah 10 menit gak nampak. 10 menit gak nampak, saya cari itu. Di mana dia? Sini duduk, yang satu di sini saya, satu di sini saya. Pokoknya mereka tahu aroma ketek saya. Harus. Anak harus tahu aromamu. Anak harus tahu bagaimana engkau berjalan. Sehingga waktu engkau jalan aja dia tahu, oh Dedi datang. Oh Mami datang. Haleluya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan. Saya tahu ada orang tua yang gak suka diganggu oleh anak-anaknya. Dalam perjalanan pun kalau bisa dia sendiri. Tapi firman Tuhan ajarkan ini sekolah pertama. Sekolah pertama anak adalah dengan ayah. Waktu engkau sedang berjalan, bawa anakmu, jangan bawa orang lain. Mending anakmu yang kau traktir makan daripada orang lain. Betul kan? Ada bapak-bapak senang kali bawa kawan-kawannya, gak tahu itu pelahap semuanya, belalang pelahap. Belalang pengerik. Karena tiap makan Anda yang harus traktir, tiap makan Anda yang traktir. Kenapa gak bawa anak-anakmu? Haleluya. Kenapa gak bawa anak-anakmu agar anak-anakmu melihat apa yang kau kerjakan? Ah Pak, kerjaanku susah. Biarkan anakmu harus lihat pekerjaanmu itu susah. Sehingga dia tahu menghargai apa yang kau kerjakan. Jangan hanya tahu mendidik anak agar dia lihat, oh bapak kerjaannya bagus. Tapi dia juga harus tahu pekerjaanmu susah. Sehingga dia menghargai apa yang kau berikan untuk dia Bapak Ibu. Haleluya. Ayah penuh dengan belas kasih. Sama seperti Tuhan. Penuh dengan belas kasih. Mazmur 103 ayat 13. Kadang-kadang ayah marah. Tapi seorang ayah tetap akan merangkul anaknya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya. Firman Tuhan dengan gamblang katakan Bapa pasti sayang kepada anak. Kalau ada bapak yang gak sayang anak, ini gak tahu bapak datang dari benua mana. Atau planet mana. Kalau ada bapak, Anda bisa lihat video-video itu, ada orang-orang, ada bapak-bapak yang tega tendang anak yang masih
berusia 2 bulan, 3 bulan, 3 tahun. Aduh, saya kadang-kadang saya mau lihatnya aja jijik. Saya bilang udah gak usah tunjukkan sama aku. Ada orang tua yang begitu besar berani main tangan dengan anaknya. Saya membayangkan kira-kira mudah-mudahan ada raksasa yang lebih besar dari dia. Angkat dia dengan kupingnya. Tendang dia dengan kakinya. Biar dia tahu rasanya bagaimana menjadi anak yang dianiaya. Saya rasa di hari Kartini kemarin pemerintah mengesahkan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelecehan seksual terhadap anak dan lain sebagainya. Ada beberapa undang-undang diresmikan. Disahkan oleh pemerintah. Tujuannya apa? Supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi dalam rumah tangga. Haleluya. Sekarang ini jangan main-main. Makanya saudara kemarin ada satu orang anak muda melecehkan 12 anak laki-laki langsung dijemput ke rumahnya. Tidak ada yang bisa bela dia. Kalau sudah ada bukti tidak ada yang bisa membela dia. Itu sebabnya kalau ada di antara saudara dilecehkan orang, dianiaya orang, orang tuamu sendiri, paman, kakak, siapapun. Laporkan, jangan takut. Jangan takut. Perbuatan yang salah harus dibawa kepada hukum. Jangan dibiarkan. Karena kalau Anda membiarkan, efek ini akan berlanjut dan bukan hanya Anda yang kena. Mungkin orang lain juga akan kena. Seorang bapak harus sayang kepada anaknya. Haleluya. Seorang bapak harus memberikan nyawanya bahkan kepada anaknya bila perlu. Haleluya. Yang ketujuh, ayah melakukan apa yang ia katakan. Seorang ayah adalah pelaku firman. Dia enggak main-main. Dia bilang, nak, bapak akan datang jam sekian, dia harus datang. Kalau Anda tidak bisa datang, telepon anakmu, kabarkan anakmu, maaf nak, bapak enggak bisa datang. Jangan main-main. Jangan berpikir, dia ngerti kok nanti. Enggak bisa. Anda harus menjadi pelaku dari apa yang Anda katakan. Kalau Anda tidak bisa tepati, katakan maaf Bapak belum bisa tepati sekarang. Bapak belum ada uang. Nanti kalau Bapak ada uang, Bapak akan berikan. Jadi pelaku. Jadi pelaku. Ayah tidak akan menyerah untuk anak-anaknya. Haleluya. Saya tahu ada bapak-bapak di sini yang begitu berjuang untuk keluarganya. Saya salut dengan Anda. Saya salut dengan saudara, ibu-ibu yang berjuang untuk anaknya, saya salut dengan ibu. Itulah keluarga Kristen. Haleluya. Itulah keluarga Kristen. Ayah yang berjuang menantikan anaknya, kapan dia kembali. Anda ingat perumpamaan anak yang hilang itu? Orang berpikir anak yang mencari bapak. Bukan anak yang mencari bapak. Tapi bapak yang tiap hari menunggu anaknya. Tiap hari menunggu anaknya kembali. Anakmu salah dan dia menghilang daripadamu. Gak apa-apa. Benih baik yang kau tanam dari firman Tuhan akan tetap membawa dia pulang. Haleluya. Akan membawa dia pulang lagi. Sama seperti anak yang hilang itu. Tapi seorang bapak harus siap menunggu anaknya kembali dengan tangan terbuka. Ini bapak. Dia nggak akan pernah berhenti berharap. Dia tidak akan pernah berhenti berjuang. Dia akan terus berjuang. Ayah akan membesarkan anak-anaknya dalam iman. Haleluya. Dia besarkan, dia didik anaknya dalam iman. Ayah juga menjadi pendoa bagi anak-anaknya. Bukan hanya ibu. Tapi ayah juga menjadi pendoa bagi anak-anaknya. Haleluya. Ini baru 2 ayat yang kita bahas. Kita belum sempat bahas yang lain. Mudah-mudahan minggu depan saya punya waktu membahasnya.